pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan. Kau mulia. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, angkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Malam hari ini kita mengucap syukur di hadapan Tuhan karena Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Mari mempersiapkan kehidupan kita, hati kita, fokus kita hanya kepada Tuhan. Biar malam hari ini hanya nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Kita akan mulaikan ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita tunduk kepala,
Kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu, kasih-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Dan kami ada di tempat ini, kami mau memuji Engkau, memuliakan Engkau, mengagungkan nama-Mu, meninggikan Engkau Raja di atas segala raja. Dan biarlah Engkau berkenan bertahta di atas setiap pujian penyembahan kami. Dan biar ruangan ini dikuasai oleh Roh Kudus, Roh yang dari Tuhan menjadi bagian setiap kami, para pelayan-Mu, kepada jemaat-Mu Tuhan. Baik kami yang hadir di tempat ini malam hari ini, maupun di mana saja umat-Mu menyaksikan live streaming ini. Kuasa Tuhan bekerja dalam setiap hati kami, menguasai kami, menguduskan kami, melayakkan kami masuk di altar-Mu yang kudus. Kami mulaikan ibadah kami malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Engkau yang layak diagungkan, Engkau yang layak disembah di dalam hidup ini. Ini pujian kami, ini sembah kami, ini syukur kami. Kami naikkan hanya bagimu Yesus Tuhan kami. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan Tuhan, buat kasih setia Tuhan di dalam hidup ini. Kami ada malam hari ini semuanya karena anugerah Tuhan, semuanya karena kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami bawa seluruh hidup kami mau memuliakan namamu, mengagungkan Engkau Yesus Tuhan Allah kami. Sebab hanya bagimu pujian sembah kami, hanya bagimu hormat syukur kami. Terpujilah Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir bersama kami. Tuhan siap melawat kami. Tuhan siap menjamah kami malam hari ini. Hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Urapan kuasa-Mu melingkupi memenuhi setiap kami. Kemuliaan Allah nyata di tempat ini. Karena Yesus Tuhan yang ditinggikan, diagungkan. Terpujilah nama Tuhan. Kami siap untuk bersorak memuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Yang hadir di tempat ini mau bertemu dengan Tuhan kita, mari lambaikan tanganmu. Haleluya. Beri salam kepada kiri kananmu. Katakan Yesus baik, amin. Amin, haleluya. Mari lupakan sejenak apa yang terjadi di luar sana. Segala polemik, segala kekacauan, kita percaya kita ada di tempat ini, kita ada sebagaimana kita ada hanya karena kemurahan Tuhan. Oleh karena itu malam hari ini mari kita fokus hanya memuji nama Tuhan. Karena hanya Dia yang layak menerima pujian penyembahan kita. Amin. Haleluya. Sama-sama katakan, angkatlah suaramu. Angkat
bagi dia. Amin. Karena bersama dengan Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara besar. Amin. Mari beri sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Tak pernah kami ragu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah, hatiku senantiasa denganmu Tuhan. Ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Amin. Haleluya. Sepenuh jiwa kami, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah, bagiku senantiasa denganmu Tuhan. Ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Musik memuji Tuhan. Amin. Sama-sama katakan, Yesus Kaulah Raja. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah, bagiku senantiasa denganmu Tuhan. Ku kan berjalan dari kemuliaan sampai lagi. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah, bagiku senantiasa denganmu Tuhan. Ku kan berjalan dari kemuliaan sampai dari kemuliaan, haleluya, sampai dari kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, Yesus Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita tetap di hadirat Tuhan. Haleluya. Biar kita memberi lebih banyak waktu untuk kita mendengarkan firman Tuhan.
Karena hanya firman Tuhan yang akan menguatkan kita. Firman yang selalu ada bersama dengan kita. Firman yang menguatkan kita. Hanya Tuhan tempat berlindung kita. Hanya Tuhan kekuatan kita. Hanya Tuhan segalanya dalam kehidupan kita. Tanpa Tuhan kita tidak mampu melakukan apapun. Hanya Dia sumber kekuatan kita. Haleluya Yesus. Jemaat angkat suaramu. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, Mari bawa itu kepada Tuhan. Di dalam kesesakan, di dalam
Hanya Engkau kekuatan kami, tempat perlindungan kami, gunung batu kami, sukacita kami, penghiburan kami. Hanya Engkau Tuhan. Dan kami rindu Engkau selalu bersama dengan kami, melewati setiap masalah dalam kehidupan kami, melewati setiap pencobaan. Hanya Engkau yang akan memampukan kami, Tuhan. Biar hatimu disenangkan pada malam hari ini. Biar setiap pujian penyembahan kami boleh berbau harum di hadapan hadirat-Mu, Tuhan. Karena hanya itu yang bisa kami lakukan sebagai balas kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya Tuhan, kami akan diisi oleh kebenaran firman-Mu. Kuduskan, sucikan, layakkan setiap hati, setiap telinga yang akan mendengar firman-Mu pada malam hari ini. Urapi hamba-Mu, bukakan rahasia-rahasia firman-Mu. Dan biar kiranya di tempat ini Tuhan, hanya nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Biar setiap firman-Mu yang kami dengarkan mendapatkan tempat yang terbaik dalam hati kami. Setiap firman-Mu boleh tertanam, boleh berakar, bertumbuh, berbuah untuk hormat, kemuliaan, kebesaran bagi nama-Mu Tuhan. Kami percaya jawaban Tuhan sudah menjadi bagian setiap kami yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, karena kami telah siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk umat Tuhan. Pekerjaan selanjutnya kami serahkan kepada Oma Gembala. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Biarlah kiranya damai sejahtera Kristus diam di dalam hati kita. Malam hari ini kita telah memuji Tuhan dan saya percaya setiap pujian kita akan naik ke hadapan hadirat Tuhan. Kalau itu keluar dari dalam hati kita, Tuhan disenangkan. Dan malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita boleh ada di dalam rumah Tuhan. Kalau di tempat-tempat lain orang mau berkumpul, orang mau memuji Tuhan, mau bersekutu bersama-sama, tapi tidak ada kesempatan, tidak ada, mereka tidak diizinkan. Tetapi bersyukurlah kepada Tuhan, kita boleh ada malam hari ini, dapat bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan berterima kasihlah kita kepada Tuhan karena waktu yang Tuhan masih berikan bagi kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari segera kita membuka Alkitab kita dan kita temukan pembacaan di dalam Injil Matius pasal 26 ayat yang ke-41. Injil Matius pasal 26 ayat yang ke-41. Haleluya. Kayak terlalu jauh ke belakang ada kursi-kursi yang kosong di depan. Kalau kekasih-kekasih tidak keberatan, mari dekat-dekat kemari. Haleluya. Supaya mungkin suara saya tidak terlalu kedengaran kalau terlalu jauh di belakang. Puji Tuhan. Haleluya. Injil Matius pasal 26 ayat yang ke-41. Kalau Bapak Ibu kekasih sudah dapatkan, saya jemput sama-sama kita bangkit berdiri. Dan kita akan baca bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Karena Alkitab katakan berbahagia ia yang membacakan, mereka yang mendengarkan, dan mereka yang melakukan. Jadi kita baca, kita dengar, dan kita lakukan. Itu ada jaminan kebahagiaan bagi kita. Puji Tuhan. Kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Injil Matius 26 ayat yang ke-41.
51. Demikian bunyi firman Tuhan. 1, 2, 3. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Sekali lagi, 3. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Terima kasih, silakan Bapak Ibu kekasih duduk kembali. Kebenaran firman Allah malam hari ini saya akan ambil tema yang pendek. Berjaga-jaga dan berdoa. Ini gampang-gampang susah. Gampang untuk diucapkan, gampang untuk dikatakan, tetapi melakukannya susah. Haleluya. Berjaga-jaga dan berdoa. Dua hal ini yang dituntut bagi saya, yang dituntut bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga di dalam menjalani kehidupan kita, amat terlebih di hari-hari yang jahat ini, perlu kita waspada di dalam kehidupan kita. Firman Allah mengajar saya, firman Allah mengajar kita semua bahwa berjaga-jaga dan berdoalah. Sesuatu yang baik, sesuatu yang berharga, pasti kita akan jaga dengan baik. Tidak mungkin akan dibiarkan hal yang berharga itu. Tidak mungkin akan dibiarkan saja. Tetapi pasti dijaga. Demikianlah kehidupan orang Kristen. Kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ada hal yang harus dan perlu dijaga di dalam kehidupan kita. Hal yang pertama yaitu hati. Haleluya. Mengapa firman Allah mengajar kita untuk menjaga hati kita? Berjaga-jaga kita menjaga hati kita. Di dalam Amsal Sulaiman pasal yang keempat ayat yang ke-23. Di situ firman Allah katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hatimu, saya jaga hatiku, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati merupakan pusat kehidupan. Itulah sebabnya selalu menyampaikan bahwa jagalah hatimu. Kita menjaga hati kita. Saya menjaga hati. Kita semua jaga hati kita. Karena apa? Dari situ terpancar kehidupan. Haleluya. Mengapa kita perlu menjaga hati kita? Karena dari hati itu dikatakan oleh firman Allah terpancar kehidupan. Bahkan di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Saya minta tolong Pendeta Max tolong bacakan. Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-7 ke-10. Haleluya. 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 Terima kasih. Di situ dikatakan, adapun hati ini terjemahan lama ya. Di situ dikatakan, adapun hati itu penipulah adanya. Waduh, hati itu penipu. Sekali-kali tidak berketentuan. Sebentar begini, sebentar begini. Itulah hati manusia. Dan Alkitab katakan bahwa adapun hati itu penipulah adanya, sekali-kali tiada ia berketentuan. Siapakah
boleh menyelidiki isinya. Haleluya. Siapa yang boleh menyelidiki isi hati seseorang? Tidak ada. Mungkin kalau yang belajar ilmu jiwa bisa kenal dengan tingkah laku seseorang. Ini begini. Oh, ini begini. Tetapi lebih dari itu, seorang yaitu Tuhan yang mengenal isi hati seseorang. Tidak ada manusia yang mengenal. Itulah sebabnya Yeremia katakan, adapun hati itu penipulah adanya, sekali-kali tiada ia berkenan Tuhan. Haleluya. Betapa liciknya hati itu, tidak menentu. Haleluya. Siapa yang mengerti isinya? Siapa yang mengenal isinya? Hanya Tuhan yang mengenal. Di dalam ayat yang ke-10 dikatakan bahwa akulah Tuhan yang menduga hati dan menyelidiki batin, hendak membalaskan kepada tiap-tiap orang sekedar kelakuannya dan sekedar perbuatannya. Haleluya. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, akan membalaskan kepada tiap-tiap orang sesuai dengan perbuatannya. Haleluya. Kita tidak dapat mengelakkan diri dari pantauan, dari penyelidikan Tuhan di atas masing-masing kehidupan kita. Jangan kira bahwa pendeta itu sudah bebas dari pantauan Tuhan. Tidak. Semua kita, mulai dari atas sini sampai ke belakang, Tuhan mengenal hati kita. Itulah sebabnya Alkitab mengajar kita, jagalah hatimu terlebih daripada segala yang patut dipeliharakan. Kalau ada emas, ada barang-barang berharga, kita jaga. Tetapi lebih dari itu, hati ini perlu dijaga. Hati kita perlu dijaga. Karena apa? Di dalam Injil Markus pasal yang Injil Markus di situ dikatakan bahwa hati itu adalah sumber kejahatan. Hati adalah sumber kejahatan. Matius pasal 7 ayat 21 dan ayat 22. Minta tolong dibacakan lagi. Haleluya. Matius pasal 7 ayat 21 dan ayat yang ke-22. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Hati adalah sumber kejahatan. Tetapi hati yang bagaimana? Hati yang belum dikuduskan, hati yang belum disucikan, tentu merupakan sumber kejahatan. Namun kalau kita yang telah percaya kepada Tuhan, hati kita memang Alkitab katakan, sebab dari dalam, yaitu dari hati timbul segala pikiran jahat. Percabulan itu adalah
hubungan seks yang tidak sah. Itu percabulan. Dan Alkitab katakan bahwa dari dalam hati semua itu timbul perkara-perkara yang jahat. Percabulan, pencurian, pembunuhan, pencurian. Hati-hati dengan pencuri. Mungkin kita tidak mencuri barang orang. Kita tidak mencuri orang punya barang. Tetapi ada satu yang tanpa kita sadar di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Yaitu, ya sudah tahu ya, mencuri milik Tuhan. Tuhan punya, dia ambil. Itu bukan hak kita. Kita terima sesuatu dari Tuhan. Jangan kita lupakan akan milik Tuhan. Saya terkesan dengan seorang pejabat yang pernah menjabat di Polres Mamuju. Dia katakan, karena dia sering datang di rumah waktu Opa masih hidup, dia katakan begini, saya sampaikan kepada anak buah, kalau sudah terima gaji, jangan dulu pakai. Ingat ya, jangan dulu pakai, kasih keluar dulu milik Tuhan. Karena itu bukan hak kita, itu Tuhan punya. Dia bilang kalau tidak kasih keluar lalu gunakan, pasti akan ya lari saja begitu. Ada saja jalannya untuk keluar tanpa kita sadar. Itulah sebabnya perpuluhan itu adalah sumber dari segala berkat yang kita terima. Kalau kita lakukan itu dengan tekun, kita lakukan dengan setia, kita akan melihat bagaimana pintu surga terbuka untuk kita. Tingkap-tingkap langit dicurahkan bagi orang yang melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya katakan ini karena saya ingin jemaat ini diberkati oleh Tuhan. Mau diberkati? Mau diberkati? Haleluya. Lakukan firman Allah. Jangan malas untuk mengeluarkan milik Tuhan. Tapi lakukan dengan setia. Lakukan dengan jujur. Maka engkau akan melihat berkat Tuhan dicurahkan, diberikan. Tidak kita tahu dari mana asalnya. Tetapi kita akan melihat bahwa sungguh Tuhan tidak pernah bohong dengan firman-Nya. Dia tidak pernah lalai dengan firman-Nya. Kalau dia katakan, aku memberkati kamu, maka dia memberkati kita. Kalau kita lakukan firman-Nya. Haleluya. Yang berikut, pembunuhan. Dari dalam hati timbul pencurian, pembunuhan, pembunuhan. Hari-hari ini terlalu sering kita melihat di televisi. Anak bunuh orang tua. Orang tua bunuh anak. Bukankah hal ini sesuatu yang sangat mengerikan hari-hari ini? Dan ini firman Allah katakan bahwa hari-hari yang terakhir ini akan timbul masa yang pembunuhan terjadi. Haleluya. Orang tidak segan-segan membunuh. Dan mungkin kita akan berkata, saya bukan pembunuh. Saya tidak pernah membunuh. Tetapi Alkitab katakan dalam kitab Yakobus bahwa kalau kita membenci seseorang itu sama dengan pembunuh. Yakobus atau Yohanes, suratan Yohanes. Jadi benci sama dengan pembunuh. Jadi kalau ada seseorang menyakiti hati, kekasih menyakiti mata, jangan kita pendam. Tapi kita mau mengasihi. Karena Yesus sendiri mengasihi kita. Bukankah kita orang yang berdosa?
Yesus telah ambil alih segala dosa dan pelanggaran kita. Dan dia mati untuk kita karena dia mengasihi. Bahwa hendaknya kita mengasihi satu dengan yang lain. Ayat 22. Perjenahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Waduh, hal-hal jahat ini timbul dari dalam hati manusia. Tetapi saya percaya hati yang sudah disucikan, hati yang sudah dikuduskan oleh Tuhan, hal-hal ini tidak akan terjadi di hidup kita. Haleluya. Dikatakan di dalam firman Allah bahwa keserakahan, kita lihat serakah, tamak, bukan haknya kita ambil. Itu kita lihat di dalam bangsa kita terjadi korupsi yang besar-besaran, bukan lagi orang bawahan tapi dari atas. Tetapi kita perlu waspada di dalam hidup kita. Mengapa hati kita perlu dijaga supaya kita senantiasa layak dan berkenan kepada Tuhan. Pujian awal tadi katakan, ujilah akan daku ya Tuhan, selidiklah hatiku dan batinku. Mengapa? Hanya Tuhan yang dapat menyelidik hati manusia, yang dapat mengetahui hati manusia. Karena firman Allah tadi kita baca di dalam kitab Yeremia, hati manusia tidak menentu, tidak menetap. Itulah sebabnya solusi yang Tuhan berikan bagi kita supaya hati kita terjaga, yaitulah firman Allah. Di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-9, di situ dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Hanya dengan menjaganya sesuai firman Tuhan. Anak-anak kekasih, anak muda, dengan apa gerangan Anda mempertahankan kelakuanmu bersih? Hanya dengan firman Allah. Tidak ada resep lain, tidak ada alternatif yang lain kecuali firman yang diam di dalam hatimu dan diam di dalam hati. Maka itulah yang akan menolong untuk tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Allah. Bahkan di dalam ayat yang ke-12, ayat yang ke-11 dari Mazmur 119 ayat 11, di situ dikatakan, maka perkataanmu kutaruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa kepadamu. Dosa tiap-tiap hari mengintip kita. Tetapi kalau ada firman Tuhan di dalam hati kita, ada firman di dalam hati kita, itu akan mencegah kita daripada berbuat dosa. Mencegah kita daripada melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak dapat melepaskan diri dari firman Allah. Firman Allah ini merupakan cermin bagi kita. Kita dapat melihat apa yang terdapat dalam firman Allah. Dan kita lihat kehidupan rohani kita. Bagaimana dengan kehidupan rohani kita. Bagaimana dengan kehidupan rohani saya. Biarlah kita sesuaikan dengan firman Allah. Tetapi tidak ada kemampuan bagi kita. Hanya kalau Roh Kudusnya ada. Itu hal yang pertama, supaya kita menjaga hati kita. Hal yang kedua, yaitu mulut. Di sekitar mulut ini ada lidah. Mulut kita ada lidah. Haleluya. Perlu kita menjaganya. Dan firman Allah mengatur kehidupan kita. Bahwa mulut ini perlu dijaga.
Mengapa? Dalam Amsal Sulaiman pasal 8 ayat yang ke-21. Amsal Sulaiman pasal 8 ayat yang ke-21. Tolong bacakan lagi. Pak. Haleluya. Amsal 8 ayat 21. Haleluya. Silakan Pak. Amsal 8 ayat yang ke-21. Haleluya. Supaya ku isi penuh, supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku, dan ku isi penuh perbendaharaan. Perbendaharaan kita adalah hati kita yang perlu diisi dengan hal-hal yang benar, dengan perkara-perkara yang benar. Ada ayat yang dikatakan bahwa hidup ini dikuasai oleh lidah. Ya? Tolong dibacakan. Haleluya. Haleluya. Hidup dan mati dikuasai dengan lidah. Dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buah. Haleluya. Lidah ini adalah anggota tubuh yang kecil. Tidak kelihatan. Tetapi lidah, kata firman Allah di dalam surat Yakobus, bahwa lidah itu seperti apa? Seperti api. Lidah seperti api. Bayangkan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sering terjadi kebakaran hebat hanya karena ada puntung rokok yang dibuang, atau sampah yang bertumpuk, tetapi ada puntung rokok di situ, bisa terbakar. Hutan bisa terbakar dengan puntung rokok, dengan api. Itulah sebabnya lidah ini perlu dijaga. Yakobus pasal yang ketiga ayat 6. Tolong bacakan. Haleluya. Lidah bagaikan api. Itulah sebabnya perlu kita menjaga lidah kita. Bahwa hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah. Mengapa sering orang mati? Karena salah bicara. Itu bisa mengakibatkan kematian. Itulah sebabnya hal ini perlu kita jaga. Hal ini perlu saya jaga di dalam hidup. Hati perlu dijaga, mulut perlu dijaga. Ada
yang dikatakan oleh firman Allah bagaikan api yang dapat menghanguskan. Itulah sebabnya kita menjaga hal-hal ini sehingga kehidupan kita sebagai orang yang percaya menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Dan hal yang ketiga tentunya untuk menjaga lidah kita, mulut kita. Daud berkata, taruhlah penunggu di pintu bibir mulutku. Haleluya. Taruh penunggu, jagai pintu bibir mulutku. Mazmur 141 ayat yang ketiga. Tolong bacakan ayat itu supaya kita mengerti apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau dari dalam hidup kita. Supaya jangan kita berdosa dengan mulut kita, jangan berdosa dengan lidah kita. Haleluya. Mazmur 141 ayat yang ketiga. Haleluya. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibir mulutku. Haleluya. Dan kalau hal ini kita miliki, kita minta Tuhan untuk menolong kita, mengawasi mulut kita, mengawasi tiap kata-kata kita. Alkitab katakan di dalam Efesus, jangan ada kata-kata kotor keluar dari mulut. Haleluya. Jangan ada kata-kata kotor keluar dari mulut kita. Tetapi yang keluar adalah pujian. Kata-kata yang dapat menjadi berkat bagi orang lain. Dan hal yang ketiga, yaitu pikiran. Wah, hati, mulut, pikiran. Pikiran perlu dijaga. Haleluya. Di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat yang ketiga. 2 Korintus pasal 11 ayat yang ketiga. Apa yang Paulus katakan kepada jemaat di Korintus. 2 Korintus pasal 11 ayat yang ketiga. Haleluya. Aku khawatir, aku takut kalau hatimu, pikiranmu disesatkan dari kesetiaanmu yang sejati. Tuhan mau kita setia kepada Tuhan. Paulus menyampaikan hal ini kepada jemaat yang ada di Korintus. Bahwa aku telah mempertunangkan kamu sebagai seorang perawan yang suci kepada laki-laki, yaitu laki. Tetapi aku khawatir jangan-jangan pikiran kamu disesatkan oleh iblis dengan segala kelicikannya, sebagaimana ular memperdaya akan Hawa. Haleluya. Hawa diperdaya oleh ular, sehingga dia tidak tulus lagi, tidak taat lagi kepada firman. Dan itulah yang menjadi penyebab oleh kesalahan Hawa seluruh manusia berdosa. Kita bersyukur kepada Tuhan, ada Yesus Kristus yang rela datang untuk menyelamatkan kita. Biarlah kiranya kita tidak disesatkan oleh sesuatu, apapun pikiran kita jangan disesatkan oleh tipu muslihat iblis. Hari-hari ini firman Allah katakan bahwa adapun iblis itu bagaikan singa. Iblis adalah bagaikan singa, bukan singa tapi seperti singa yang berjalan sana kemari, berjalan beridar-idar
untuk mencari siapa yang dapat dilulur, siapa yang dapat ditelannya. Dia tidak akan punya baik-baik, tetapi langsung ditelan. Itulah sebabnya firman Allah katakan, jangan beri kesempatan kepada iblis. Jangan kita memberi kesempatan kepada iblis, tapi biarlah kita beri kesempatan yang seluas-luasnya kepada Yesus, kepada firman-Nya untuk menguasai hati kita, kepada Roh Kudus-Nya yang Dia berikan bagi kita untuk memampukan kita melakukan apa yang Tuhan tuntut dari masing-masing kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Bagaimana kita dapat menjaga pikiran kita. Kita menjaga pikiran kita. Di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-23 di situ dikatakan, biarlah pikiranmu dibaharui. Haleluya. Efesus 4 ayat yang ke-23. Haleluya. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikir. Mau dibaharui oleh Tuhan? Haleluya. Kita mau dibaharui oleh Tuhan. Roh dan pikiran kita dibaharui oleh Tuhan. Kalau kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, Dia mau baharui kehidupan kita. Dia mau baharui roh kita. Dia mau baharui pikiran kita sehingga kita memiliki pikiran. Filipi pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Filipi 5 ayat yang ke-8. Apa yang firman Allah katakan? Please, Filipi. Iya. Taruhlah pikiran Kristus. Perasaan dan pikiran Kristus di dalam hati. Tolong, Pendeta Mark. Cari dulu ya. Haleluya. Iya. Iya. Haleluya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Haleluya. Ini dituntut dari saya, dituntut dari kita semua. Biarlah kita memiliki pikiran Kristus, perasaan Kristus. Bagaimana perasaan Kristus? Kita baca terus ayat yang ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi ia mengosongkan dirinya dan rela masuk ke dalam dunia. Dia mati untuk dosa-dosa kita. Itulah sebabnya dikatakan bahwa hal ini, perasaan ini, pikiran ini harus kita taruh di dalam pikiran kita. Tidak ada kesombongan di dalam. Haleluya. Kesombongan hanya akan memisahkan
memisahkan kita daripada kasih Kristus. Alkitab katakan orang yang sombong adalah kebencian bagi Tuhan. Itulah sebabnya mari kita miliki pikiran Kristus dan perasaan yang ada dalam Kristus Yesus. Dapatkah kita lakukan ini? Kalau dengan kekuatan kita, daging kita. Tetapi kalau Roh Kudusnya kita izinkan masuk di dalam hati, kita mampu untuk melakukan itu. Kita mampu menjaga hati kita. Kita mampu menjaga mulut kita. Dan kita mampu menjaga pikiran. Kalau ketiga hal ini kita miliki, maka kita akan yang diberkati. Mari kasih di dalam Tuhan. Tiga hal ini yang saya sudah bawakan, bahwa pikiran kita harus dijaga, hati kita harus dijaga, dan mulut kita harus dijaga. Sebab hal ini sering mendatangkan dosa bagi kita. Tetapi hati yang disucikan, hati yang penuh dengan firman Allah akan senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman Allah malam hari ini. Mari saya persilakan sama-sama kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan itu pujian awal tadi. Ujilah akan daku. Tidak ada manusia yang dapat menguji hati. Hanya Tuhan yang dapat menguji hati saya, menguji hati kita. Karena hati manusia tidak menetap, tidak menentu. Haleluya. Tapi hati yang telah dikuduskan oleh Tuhan. Biarlah kita memiliki hati ini yang telah disucikan. Ujilah akan daku Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita. Pujilah aku Tuhan, Ujilah aku Tuhan. cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, maka ku
muliakan dan ku angkat. Kau layak disembah. Nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana. Bagi Rajaku yang duduk di tangga, Aku muliakan dan ku angkat. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Mari sembah Dia. Naikkan ucapan syukur kita kepada Jaga-jagalah dan berdoalah supaya kau dan saya tidak jatuh ke dalam pencobaan. Haleluya. 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 Betapa sering kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan karena kita tidak menjaga hati kita. Kita tidak menjaga mulut kita. Kita tidak menjaga pikiran-pikiran kita. Kita tidak taklukkan hati, mulut, pikiran kita di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Kita tidak taklukkan itu di bawah firman Allah. Pikiran kita menjadi pikiran yang liar. Pikiran yang tidak tunduk kepada otoritas Tuhan. Pikiran kita tidak taklukkan kepada pikiran-pikiran Kristus. Mulut kita, firman Allah berkata, dari mulut yang sama keluar berkat, tapi juga sering keluar kutuk. Persungutan. Dari hati kita tidak bersyukur. Dari hati kita tidak menjaga hati kita. Firman Tuhan datang mengingatkan saya, datang mengingatkan kita semua. Untuk kita tidak jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Berbagai-bagai jebakan-jebakan iblis. Yang berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum untuk mencari siapa orang yang dapat ditelannya. Mari kita menjaga hati kita. Jaga bibir mulut kita. Jaga pikiran kita. Taklukkan semuanya itu di dalam firman kasih karunia Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Laku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetaplah lihat.
berjuang, ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku ku berjuang, ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia, kau dapati aku kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Firman Tuhan telah datang ke tengah-tengah kami malam hari ini. Nasihat-nasihat-Mu, pengajaran-pengajaran-Mu datang bagi kami, mengingatkan kami untuk menjaga hati kami, menjaga mulut kami, menjaga pikiran kami Tuhan. Sebab terkadang kami tidak menjaga hati kami. Kami berdosa karena kami tidak menjaga hati kami, mulut kami, pikiran kami. Kami sering jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Tuhan, terima kasih untuk nasihat firman-Mu. Terima kasih untuk teguran firman-Mu kepada kami masing-masing. Biarlah firman ini bukan sekedar kami baca dengarkan. Tetapi Tuhan, kami ingat, kami aplikasikan dalam perjalanan kehidupan kami di sepanjang umur hidup yang Tuhan beri bagi kami. Kami tidak mampu dengan kekuatan kami untuk menjaga hati kami, pikiran, mulut kami. Kami tidak kuat. Tapi firman Tuhanlah dan kuasa Roh Kudus-Mu lah yang akan memampukan kami untuk menjaga semua ini dari setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Materaikan kebenaran ini dalam hati kami masing-masing. Supaya kami tidak berdosa terhadap firman dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Berkati terus hamba-Mu Magembala. Di usia yang lanjut beri kesehatan, kekuatan, hikmat, pengurapan yang baru. Penyingkapan rahasia-rahasia firman-Mu Tuhan terus bukakan ke atas hamba-Mu. Sehingga dimanapun, kapanpun hamba-Mu melayani Tuhan dan pekerjaan-Mu terus dipakai dan diurapi oleh Tuhan. Berkati umat-umat Tuhan yang hadir malam hari ini. Baik orang tua, pemuda, remaja sampai kepada anak-anak sekolah minggu. Dalam nama Tuhan Yesus, kebenaran firman-Mu menjadi bagian dalam kehidupan kami semua. Tilik setiap kami, apapun yang menjadi pergumulan kami, apapun yang menjadi doa-doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kiranya memberkati. Yang datang dengan sakit penyakit, pulang dengan membawa kesembuhan dari Tuhan. Yang datang dengan kelemahan, dalam nama Yesus pulang dengan kekuatan yang dibaharui oleh Tuhan. Yang datang dalam kebimbangan, pulang dengan keteguhan hati, keteguhan iman kepada Tuhan. Yang dalam dengan terikat, dalam nama Tuhan Yesus, pulang dengan kebenangan, kelepasan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami semua umat-umat Tuhan. Bahkan mereka yang mengikuti ibadah ini melalui live streaming. Dalam nama Tuhan Yesus, keberkatan Tuhan pun menjadi bagian umat-umat. Saat ini kami akan melanjutkan ibadah kami dengan membawa persembahan kami. Ialah setiap taburan persembahan yang kami akan berikan dikuduskan oleh Tuhan. Dan biarlah semua kami lakukan karena kami mengasihi Tuhan dan pekerjaan pelayanan yang ada di tempat ini.
Semua kami gunakan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap lakukan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita berikan korban persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Bagi petugas kolektan kami persilahkan. Dan di depan kita juga ada kotak untuk pembangunan di sebelah kiri dan kanan. Dan bagi saudara yang ingin mengembalikan milik Tuhan bisa memasukkan di kotak bagian tengah. Kita angkat pujian segala kemuliaan. Aku datang ya Tuhan untuk penuhi panggilan, menjadi saksi iman melalui pujian. Bukan bernyanyi, bukan menari, hanya untukmu Allah yang kukasihi. Aku layani sepenuh hati. Segala kemuliaan bagimu Tuhan, Engkau ku sembah dalam roh dan kebenaran. Sampai ku rambutku, habis nafasku, bukan setia mengikutmu selalu, oh Yesus Tuhanku. Aku datang ya Tuhan untuk penuhi panggilan, menjadi saksi iman melalui pujian. Bukan menyanyi, bukan menari, hanya untukmu Allah yang kukasihi. Aku layani sepenuh hati. Segala kemuliaan bagimu Tuhan, Engkau ku sembah dalam roh dan kebenaran. Sampai putih rambutku, habis nafasku, bukan setia mengikutmu selalu, oh Yesus Tuhanku. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri bersama. Haleluya. Tuhan ini mazmur kami. Tuhan ini mazmurku, pujian bagimu, persembahan hatiku. Tuhan ini syukurku, ku naikkan
jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati persembahan yang sudah kita bawa pada malam hari ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan warta sepekan. Haleluya. Selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Pantai Kosta di Indonesia, Jemaat Bukit Hermon, Mamuju. Inilah jadwal kegiatan kita selama sepekan. Hari Rabu, pukul 6:30 malam, kebaktian rumah tangga di keluarga Bapak Otniel Amba. Hari Jumat pukul 3 sore, doa dan puasa di gereja. Pukul 6:30 malam, pujian dan penyembahan. Dan pukul 8 malam, latihan ibadah raya pertama. Hari Sabtu pukul 6 sore, kebaktian pemuda dan remaja di gereja. Hari Minggu pukul 8:30 pagi, ibadah raya pertama. Pukul 9 kebaktian sekolah minggu. Pukul 11 latihan ibadah raya kedua. Dan pukul 6:30 malam, ibadah raya Inilah jadwal pelayan ibadah raya pertama. Pemimpin pujian Ibu Gloria Kailem, musik Bapak Gusti, Bapak Gideon, dan Timothy. Singers Ibu Jane Isra, Ibu Mulawati Amba, dan Ibu Meini Saryam. Rebana Tere, Tirza, dan Vena. Multimedia Bapak Daniel dan Immanuel. Kolektan Bapak Hans Mungtuan dan Bapak Aris Redi. Aser para diaken. Jadwal pelayan ibadah raya kedua. Pemimpin pujian hamba Tuhan Geral. Musik Else, Tria, Theo, dan Timothy. Singers Bapak Hendra, Bapak Musa 1, dan Bapak Aris Redi. Rebana, Tere, Tirza, dan Vena. Multimedia Bapak Daniel dan Immanuel. Kolektan Ibu Gloria Kailem dan Bapak Yonas. Aser para diaken. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Tuhan Yesus memberkati. Tak tertandingi, tak ada yang setara dengan. Demikianlah warta sepekan. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita menjadi jemaat yang Saya menambahkan sedikit pemberitahuan sekaligus undangan dari Forum Komunikasi Gereja-Gereja Mamuju. Yang pertama, pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2026 jam 3:30 sore bertempat di Gereja Betel Indonesia Gracia Mamuju. Jadi tempatnya sebelum pendakian, ya belakang rumah sakit, pendakian ke mana? Sapota, ada belok kanan masjid, belok kanan itu ada Gereja Betel Indonesia Jemaat Gracia Mamuju. Tempat pelaksanaan untuk kegiatan Kids Revival dari tim generasi peduli Mamasa. Mengundang guru-guru sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu. Kemudian malamnya oleh tim yang sama, dilayani oleh tim yang sama, mengundang semua pemuda dan remaja dari denominasi gereja untuk hadir dalam ibadah bersama dengan tim, dirangkaikan juga dengan ibadah PPGM. Kemudian hari Kamis
hari Kamis ini adalah syukuran hari ulang tahun yang ke-26 dari Forum Komunikasi Gereja-Gereja Mamuju. Hari Kamis tanggal 30 Juli 2026 bertempat di GBI sebelah jam 6 sore. Nah, untuk itu saya sebagai sekretaris FKGM dan tentunya mewakili semua pengurus FKGM mengundang semua umat-umat Tuhan, warga gereja. Ya, dari tadi pagi mungkin sudah diumumkan di gereja-gereja yang tergabung dalam Forum Komunikasi Gereja-Gereja Mamuju ada 16 gereja. Kita mengundang semua untuk umat-umat Tuhan, warga gereja dalam lingkup FKGM untuk hadir bersama dalam ibadah syukuran hari ulang tahun yang ke-26 Forum Komunikasi Gereja-Gereja di Mamuju. Sekali lagi hari Kamis jam 6 sore bertempat di Gereja Betel Indonesia Puncak. Kemudian hari Jumat, nah ini hari Jumat tidak mengundang semua warga gereja, tetapi ini secara khusus minta dukungan doa dari semua umat-umat Tuhan, mendoakan karena ini adalah rapat pengurus, dalam hal ini laporan pertanggungjawaban sekaligus pemilihan pengurus baru FKGM periode 2026-2029. Jadi saudara, sebenarnya periode ini sudah berakhir di 12 Juni bulan lalu, tetapi karena satu dan lain hal, karena kesibukan saya juga dalam mengurus kontingen Pesparawi ke Manokwari, saya izin sama ketua forum untuk bisa diundur kegiatannya dan puji Tuhan semua pengurus sepakat. Jadi kita lakukanlah di akhir Juli, tanggal 31 Juli. Jadi doakan umat-umat Tuhan supaya siapapun yang akan terpilih, ketua FKGM dan semua pengurus, semua boleh bekerja sama dan untuk kemajuan pekerjaan pelayanan Tuhan yang ada di Forum Komunikasi Gereja-Gereja yang ada di Kota Mamuju. Itu informasi tambahan. Dan terakhir ada undangan untuk umat-umat Tuhan dari Pendeta Richard Tumeu bersama dengan keluarga di GPDI Sola Gracia Tarailu. Undangan dari keluarga mengundang umat-umat Tuhan untuk hadir dalam ibadah syukur atas selesainya pemberkatan dan peneguhan nikah dari anak mereka. Ya, yang kedua, mereka langsungkan pernikahan di daerah Batam, di bagian mana? Pulau Bintan, ya, Pulau Bintan. Jadi mereka lakukan bulan lalu dan syukurannya dilakukan di Tarailu. Mengundang jemaat Tuhan untuk hadir pada hari Senin besok tanggal 27 ya, 27. Ibadah jam 7 malam. Jadi mengundang jemaat Tuhan yang berkesempatan bisa berkenan hadir, boleh bersama-sama dengan pastori atau jemaat yang berkerinduan untuk hadir bersama-sama. Puji Tuhan, itu saja informasi tambahan dari saya. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan pengumuman, kiranya kita memperhatikan setiap jadwal ibadah, jadwal pelayanan, bahkan setiap jadwal kebaktian yang kita laksanakan di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kehadiran kita semua yang hadir pada malam hari ini. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan hosana bagi Tuhan, bagi Raja kita yang duduk di atas tahta. Haleluya. Dan doa berkat akan ditutup oleh Oma Gembala. Haleluya.
kasih kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Merupakan kesempatan yang begitu berharga karena kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih banyak Bapa, setiap umat-Mu yang telah hadir, baik orang tua, pemuda, remaja sampai kepada anak-anak, diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Semua yang kami telah lakukan, setiap korban persembahan, bahkan milik-Mu yang dikembalikan, lipat gandakan apa yang tinggal pada umat-Mu, sehingga tidak akan mengalami kekurangan, tapi kelimpahan, karena itu adalah janji-janji firman-Mu bagi kami. Sebab itu kiranya Tuhan memberkati dalam segala tugas pekerjaan, dalam usaha, dalam bisnis apapun yang dikerjakan umat-Mu, yang tidak menyimpang dari kebenaran, dibuat Tuhan berhasil. Jemaat yang tidak sempat hadir malam hari ini, kiranya Tuhan menolong mereka. Kami berdoa buat anak Vila yang masih dirawat, Tuhan sempurnakan kesembuhannya di dalam nama Yesus. Sembuh untuk hormat bagi nama-Mu. Mereka yang sedang bepergian keluar kota, Tuhan pun menyertai dan membimbing mereka. Semua urusan terlaksana sesuai dengan campur tangan-Mu. Boleh kembali lagi ke Mahmud-Mu. Kami dapat bersama-sama menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami menyerahkan seluruh kegiatan di sepanjang minggu yang kami akan jalani. Tuhan kiranya campur tangan, semuanya boleh terlaksana hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebentar kami akan akhiri ibadah ini. Kalau kekurangan kelemahan yang Tuhan dapatkan, sucikan dan ampuni. Sempurnakan apa yang kami lakukan malam hari ini menjadi peringatan bagi Bapa di surga. Pulang bersama-sama dengan anak-anak-Mu kembali. Dan kiranya di sepanjang malam ini Tuhan menjadi penunggu Israel yang tidak pernah mengantuk untuk menjaga dan menunggu kami. Kami dapat beristirahat dengan tenang. Besok pagi bangun lagi dengan tubuh keberkatan, kembali menaikkan pujian dan ada. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terima kasih. Kekasihku di dalam Tuhan, arahkan hatimu, angkat tanganmu dan terimalah berkat. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan kekuatan dalam Roh-Nya yang kudus, menyertai kita terus dari malam ini sampai maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kami akhiri ibadat ini dalam nama Yesus. Haleluya.